Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Asila dari kelas C dengan NIM 2300550250200. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penyebab penyakit. Nah, di sini tentang epidemiologi model roda atau wheel of causation. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan, di sini kita terlebih dahulu mengenal apa sih definisi dari epidemiologi. Jadi, epidemiologi adalah ilmu baru yang berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan munculnya penyakit baru. Perkembangan ini memungkinkan epidemiologi tetap menjadi alat yang berguna dan relevan dalam mengungkap dan memahami penyakit serta kejadian kesehatan. Jadi kita masuk pada definisi penyakit. Jadi penyakit itu apa sih? Penyakit adalah kondisi di mana ketika fungsi tubuh maupun organ tubuh mengalami ketergangguan atau terganggu, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor internal ini asalnya dari dalam tubuh itu sendiri, semisal genetika dan hormon. Faktor genetika ini biasanya turun dari orang tua ke anak. Dan faktor eksternal itu biasanya berasal dari luar tubuh, semisal virus, jamur, bakteri, dan lain-lain. Penyakit ini bersifat objektif karena bisa dilihat dari parameter atau pengukuran tertentu. Kemudian ada faktor terjadinya penyakit. Suatu penyakit ini timbul akibat berbagai faktor, baik dari agent, host, dan environment. Jadi, agent itu adalah penyebab penyakit. Bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Agent ini terdiri dari agent biologis, agent nutrisi, agent fisik, agent kimia, dan lain sebagainya. Yang kedua ada host, atau bisa dibilang pejamu atau manusia, maupun makhluk hidup lainnya. Environment atau lingkungan ini mencakup semua area di mana host dan agent ini saling berinteraksi. Selanjutnya ada konsep penyebab penyakit. Konsep penyebab penyakit ini dibedakan menjadi dua bagian utama. Yang pertama penyebab kausal primer atau penyebab langsung terjadinya penyakit, meliputi biologis, nutrition, kimiawi, fisika, dan psikis. Nah, kenapa sih faktor nutrition ini bisa dikatakan sebagai penyebab langsung dari penyakit? Karena apabila seseorang mengalami kurang nutrisi atau kelebihan nutrition atau zat gizi, ini akan berdampak pada atau menimbulkan penyakit lainnya. Nah, yang kedua ada penyebab kausal atau sekunder. Penyebab tidak langsung terjadinya penyakit, tetapi ikut memperparah sakit. Penyebab tidak langsung ini seperti terkontaminasi bakteri, virus atau jamur, dan juga lain sebagainya. Kemudian teori penyebab penyakit. Ada beberapa macam teori yang mengemukakan tentang terjadinya penyakit. Yang pertama ada teori contagion, teori Hippocrates, teori humoral, teori miasma, teori epidemik, dan teori kuman atau jasad remik. Nah, kita masuk pada konsep dasar timbulnya penyakit. Ada 3 macam konsep timbulnya penyakit. Yang pertama itu ada segitiga epidemiologi. Epidemiologi triangle. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberi gambaran tentang hubungan antara 3 faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Nah, yang kedua ada roda atau wheels. Model roda perlu diidentifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Yang ketiga ada jaring-jaring sebab akibat. Atau teori ini biasa disebut dengan konsep multifaktoral, di mana teori ini menekankan bahwa satu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep roda atau wheels.
Model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit. Dapat dicegah atau diberhentikan dengan memotong mata rantai di berbagai faktor. Di sini tidak begitu menekankan pentingnya agen. Di sini dipentingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, konsep ini menggambarkan tentang hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai rodanya. Manusia digambarkan sebagai host atau bagian dari inti yaitu genetik. Kemudian lingkungan biologi, sosial, fisik ini mengelilingi daripada inti ini yaitu manusia. Penyakit ini tidak disebabkan oleh satu penyebab saja, melainkan merupakan akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Karena itu penyakit dapat dicegah dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Besarnya peranan dari masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Nah, contohnya itu peranan lingkungan sosial lebih besar dari lingkungan lainnya pada saat kita mengalami stres mental. Jadi ketika kita mengalami stres mental itu otomatis lingkungan sosial ini lebih berpengaruh daripada lingkungan lainnya. Yang kedua itu peran lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit yang penularannya melalui vektor. Dan yang ketiga itu peranan inti genetik lebih besar dari lingkungan lainnya pada penyakit keturunan. Tentu saja penyakit inti genetik ini lebih besar daripada lingkungan lainnya karena semisal kita mengalami penyakit dari genetik, tentu saja penyebabnya ialah dari inti genetik ini. Jadi otomatis inti genetik ini lebih besar dari pada lingkungan lainnya. Baik, mungkin itu saja materi dari konsep roda yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.